Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan perbincangan. Saya langsung mau ke Kang Didi. Kang Didi, kalau fraksi Demokrat akhirnya sudah mendapatkan versi yang berapa halaman, dan kemudian setelah membaca, apa tanggapannya fraksi Demokrat atas Undang-Undang Cipta Kerja ini? Jadi gini, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, tentu kita harus melihat situasi tanggal 5 Oktober 2020 ya. Ini agak sedikit panjang, harus saya ceritakan dulu supaya publik tahu situasinya. Jadi pada hal yang formalitas itu menurut saya sangat penting ya. Jadi pada tanggal 5 Oktober 2020, tidak satupun draft itu ada di meja kami ya. Di meja saya, meja pimpinan dan sebagainya. Padahal kalau pimpinan DPR pada tanggal 5 Oktober itu telah mempersiapkan diri dengan baik, lalu membagikan ini dengan baik draft final untuk ke paripurna, jadi kami semua telah memegang draft ini, tentu tidak akan terjadi spekulasi liar seperti saat ini ya, yang mana beredar di publik ada yang versi 905 halaman, ada versi 1035 halaman, 812 dan sebagainya. Spekulasi liar terjadi di mana-mana. Nah, jadi saya ingin mengatakan begini, pada tanggal 5 Oktober ini pimpinan sidang, pimpinan DPR gagal mempersiapkan rapat paripurna ini dengan baik. Gagal mengadakan koordinasi dengan baik dengan pimpinan balik menurut saya. Karena kalau mempersiapkan diri dengan baik kan semuanya sudah disiapkan ya, ini ya, sudah dicetak, sudah dibagikan. Karena ingat, ini kali pertama pengalaman saya sejak 2009 menjadi anggota DPR tidak mendapat selembar pun draft naskah undang-undang di meja saya dan tidak melihat di meja manapun. Oke, tapi karena fraksi kita jangan lupa ikut dalam pembahasan tidak, Bang? Jadi gini, ini kan forum rapat tertinggi DPR ya. Jadi di dalam forum rapat tertinggi seharusnya setiap anggota dewan itu yang mewakili dapil, yang mewakili konstituen, mewakili suara rakyat di dapilnya wajib mendapatkan draft naskah undang-undang yang ada. Ya, ini telah menjadi konvensi yang baik selama ini, walaupun tidak tegas diatur dalam tata tertib, tetapi selama ini, apalagi undang-undang yang sangat krusial ini, sangat krusial ya, yang berdampak pada nasib kaum buruh, nasib investasi, lingkungan, dan sebagainya, sungguh aneh dan janggal manakala anggota dewan tidak mendapatkan draft ini. Padahal begini ya, jangankan rapat paripurna sekelas paripurna, rapat-rapat yang kelas di bawahnya saja, rapat komisi, rapat badan-badan, rapat yang lain-lain, kami bisa mendapatkan draft itu beberapa hari sebelumnya, bahkan seminggu sebelumnya ya. Paling tidak pada hari kerja sudah ada draftnya di meja kami. Masa rapat paripurna yang berdampak luas dan krusial ini tidak satupun ada draft di meja kami naskah undang-undang ini. Ini kan sungguh sangat aneh gitu ya. Yang bertugas membagikan draft ini siapa, Kang Didi? Kenapa? Yang bertugas membagikan draft di paripurna ini siapa? Ya, tentu yang harus mengatur dengan baik adalah pimpinan dewan ya, pimpinan DPR pada saat itu. Pimpinan DPR harus bisa berkoordinasi dengan baik dengan pimpinan balik. Karena ini kan sudah final di balik ya, beberapa mungkin seminggu sebelumnya ya, atau beberapa minggu sebelumnya, dan sudah ada pandangan mini fraksi di sana ya, fraksi-fraksi. Jadi draft final sudah ada. Jadi saya ingin mengatakan begini, jadi alasan kalau karena tebalnya draft, halamannya banyak, lalu tidak sempat mencetak dan membagi, ini alasan yang sangat tidak masuk akal menurut hemat saya. Karena harusnya dipersiapkan dengan baik itu bisa dengan cara begini ya. Belakangan ini kan kita bisa melihat ya, cara-cara dengan mengirimkan secara online ya, itu kan bisa dilakukan di dalam bahan-bahan rapat kelas komisi ataupun badan saja, itu bahan-bahan seminggu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya bisa dikirim melalui online, email online, melalui WhatsApp dan sebagainya. Jadi ini sungguh aneh di rapat paripurna yang sangat penting dan krusial ya, apalagi ini undang-undang yang berdampak pada masyarakat luas, tidak ada persiapan yang sangat baik. Itu mengherankan. Yang terjadi malah dipercepat dengan tergesa-gesa persidangannya itu, sehingga semuanya tidak well informed, tidak transparan, tidak akuntabel, dan yang terjadi hari ini kita melihat spekulasi liar yang terjadi di mana-mana dengan berbagai versi halaman yang ada. Ini
saya kira sangat disayangkan Baik, sekali. Bang Didi, kita tangkap poinnya. Kita akan langsung tanya ke Bang Supratman. Ini kenapa kemudian draft resmi tadi menurut Bang Didi tidak dibagikan ketika rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang ketika itu? Sebelum saya jawab pertanyaan Mas Didi, saya ingin menjawab dulu apa yang disampaikan oleh Bang Ucen tadi. Saya setuju sekarang paling mudah karena berbagai macam platform itu bisa digunakan untuk men-tracing terkait dengan materi kalau terjadi perubahan. Jangan lupa, itulah yang saya sampaikan, bahwa pegangan kami di Badan Legislasi adalah seluruh hasil keputusan panja. Karena kalau jangan sampai ada sesuatu yang diputuskan di dalam panja itu melenceng. Nah, salah satu tadi case yang disampaikan oleh Pak Ucen itu terkait dengan adanya penambahan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Di dalam apa yang tercantum di dalam itu seharusnya maksudnya adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi itu clear, makanya kami sempurnakan itu. Karena kenapa? Kalau itu tidak tercantum pemerintah daerahnya, maka keputusan panja yang tetap mengembalikan sesuai dengan ketentuan pasal 18 menyangkut soal pembagian kewenangan, itu akan sangat berpengaruh. Karena di dalam draft awal yang disampaikan oleh pemerintah, memang kan upaya untuk menarik semua kewenangan pemerintah daerah itu nyata. Tetapi di dalam pembahasan, kami semua seluruh fraksi bersepakat tidak boleh. Itu harus tetap dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Itu clear ya. Jadi seperti itulah kami ini baca satu persatu, itu satu. Yang kedua, terkait apa yang disampaikan oleh Mas Didi, saya tentu tidak bisa menjawab itu. Kalau di Badan Legislasi, kan boleh disaksikan oleh publik bahwa naskah undang-undang itu kami tanda tangani, ya, bersama dengan pemerintah. Tapi kalau terkait dengan pelaksanaan sidang paripurna, tentu itu bukan domain saya untuk menjelaskan. Oke, Bang Supratman, tapi kita ingin tanya, sebetulnya kalau untuk di wilayah DPR ya, proses dan juga mekanisme untuk kemudian dari mulai proses pembahasan sampai kemudian disahkannya undang-undang ini seperti apa sih? Jadi begini, kan kalau kita tahu ya bahwa proses tahapan yang dicantumkan di dalam Undang-Undang 12 2011 Yunto Undang-Undang 15 tahun 2019 itu, dan juga turunannya dalam peraturan tata tertib DPR, kan semua perancangan undang-undang itu harus dimulai dari tahap perencanaan, kemudian pembahasan, sampai kepada pengundangan. Jadi ada 5 tahapan seperti yang tadi Bang Ucen sudah jelaskan, itu sudah sangat clear. Nah, saya setuju tadi perbedaan mendasar terkait dengan sistem perundang-undangan kita dalam proses pembahasan apa yang terjadi di Amerika dengan Indonesia. Saya setuju itu, bahwa tahapan paling krusial dan menentukan di kita itu adalah di tahap persetujuan bersama. Nah, apa yang diputuskan di dalam persetujuan bersama dalam paripurna DPR bersama dengan pemerintah, itulah yang harus menjadi titik krusialnya. Dan itu yang kami mau pastikan, bahwa apa yang menjadi keputusan dan menjadi persetujuan bersama itu yang tidak boleh melenceng. Oke. Jadi prinsipnya sekali lagi terkait dengan transparansi, saya pikir saya setuju yang disampaikan oleh Mbak Ucen, dan kami di Badan Legislasi tentukan tahapan-tahapan ini kan harus kita pilah-pilah. Mana yang menjadi kewenangan antar alat kelengkapan Dewan maupun yang lain, Mas Didi tentu lebih paham ya. Karena kan kita bersama-sama sekarang di DPR, apalagi Mas Didi pernah berkuasa 10 tahun. Nah, kalau soal transparansi kami coba di Badan Legislasi. Ya. Orang boleh menyatakan bahwa ini seakan-akan dengan live di TV Parlemen, tapi itulah kami siapkan medianya untuk transparan. Soal perdebatan yang terjadi di dalam, saya ingin menyatakan begini loh. Jadi ada 2 tahapan yang perlu mendapatkan penyikapan yang berbeda dari publik. Selama proses pembahasan, saya ingin menyampaikan, kita itu nggak pernah voting loh. Seluruh fraksi itu sepakat dalam tingkat pembahasan. Tapi soal sikap akhir, saya setuju, ada yang menolak. Tapi kan dalam proses pembahasan boleh di-tracing, dalam semua, nggak ada satupun pembahasan yang kita tidak live dan itu dokumentasinya jelas. Bukan sekedar audio saja, tapi juga audio visual.
Tapi Baik. sekali lagi kalau kemudian terakhir Partai Demokrat maupun teman-teman PKS menyatakan sikap akhirnya menolak, itu soal lain. Oke. Saya hanya ingin menegaskan bahwa selama proses pembahasan, dinamika itu berjalan, tapi kita nggak pernah voting mau setuju, Oke. kecuali terhadap dua hal yang terakhir menyangkut soal klaster ketenagakerjaan. Oke, Nah, baik. itu yang jadi problem. Oke, nanti kita minta tanggapan dari Mas Zainal dan juga Kang Didi, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.